Bayangin posisi kamu lagi di perjalanan antar kota. Mungkin habis pulang main atau mungkin dari rumah kerabat. Ndelalah rumahnya ndelesep sampai masuk ke pelosok desa. Jadi jalanan udah mulai jelek, lampu penerangan udah mulai jalan-jalan, kadang nyala, kadang enggak, kadang kedip-kedip horor. Kanan kiri sawah semua gelap atau kebun tebu yang kalau kena angin bunyinya krosak 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 meskipun nggak kedengeran anyway karena kamu di dalam mobil. Tapi jauh di depan sana kamu ngelihat ada struktur bangunan tua, jembatan. Bukan jembatan layang yang biasa yang bagus yang betonnya mulus itu. Enggak, ini jembatan Belanda. Jembatan tua. Di bawah jembatan itu ada sungai yang airnya hitam pekat, tenang, diem, tapi dalam. Di pojokan jembatan ada pohon asem Jawa atau beringin yang akarnya gantung-gantung kayak rambut-rambut raksasa. Otomatis tanpa perlu disuruh, kita langsung jari kita standby di tombol klakson. Badan sedikit membungkuk, leher ditekuk sedikit, terus kita merapalkan mantra paling legendaris senusantara. Mbah, amit mbah. Dan diakhiri dengan ritual suci klakson. Din din. Pernah nggak sih kamu mikir sambil ngelamun di kamar mandi atau pas lagi nunggu lampu merah? Konsep ini tuh sebenarnya agak aneh nggak sih? Coba deh kita bedah pakai logika manusia modern. Misalnya nih, kita mau lewat wilayah orang nih misalnya ya. Bayangin kamu mau ke rumah pacarmu, lalu lewat rumah Pak RT. Lewat depan rumahnya aja nih. Nah, apa iya kamu bakal teriak-teriak di depan rumahnya Pak RT? Pak RT, saya mau lewat. Ya ditempeleng kamu, ya dibalang pakai mangkok. Gak sopan itu, berisik kan, mengganggu ketenangan. Nah, tapi kenapa? Kenapa kalau sama mbah-mbah penunggu jalanan, SOP-nya beda? Yang berlaku justru harus berisik, harus nyalain klakson. Kenapa? Bukannya hantu suka yang sepi-sepi. Hantu kan identik dengan keheningan malam. Kok minta diklaksonin? Apa nanti nggak kaget mereka? Misalnya nanti di pagar jembatan ada pocong yang lagi duduk gitu, lagi nongkrong ya kan, lagi me time, angin sepoi-sepoi, angin malam, tiba-tiba din din, kaget gak? Kaget lah. Kenapa? Kenapa mereka minta klakson? Oke, nah karena rasa penasaran ini aku coba terus melakukan riset kecil-kecilan, aku coba tanyain ke AI yang tentu saja jawabannya klise ya, maksudnya kita tahu lah ya kalau itu udah jadi budaya aja gitu. Dan sebenarnya klakson ini maksudnya itu untuk menandakan ke warga sekitar bahwa oh ini ada mobil mau lewat. Barangkali nanti ada yang warga yang nggak tahu terus tiba-tiba nyebrang atau gimana kan bahaya. Selain itu juga biar kitanya sendiri waspada biar nggak terlalu cepat saat nikung kan. Sebenarnya kan sesimpel itu aja. Tapi kalau cuman gitu kan habis nih videonya. Jadi kita akan bahas teori-teori menarik soal itu ya. Kita akan bahas, mungkin kali ini kita akan kurangi pembahasan-pembahasan yang pintar-pintar. Jadi kita akan ngobrol yang bodoh-bodoh aja, tapi nggak apa-apa. Mari kita cangkruk dan ngobrolin soal hantu jembatan yang minta klakson. Oke, ini ada teori pertama. Jadi teori pertama ini itu dari teori sosiologi perhantuan. Mari kita lihat lokasi jembatannya. Jadi jembatan itu secara filosofis itu adalah perbatasan. Kayak batas antara desa A dan desa B. Batas antara elemen tanah dan elemen air. Di manusia aja perbatasan itu tempat yang rawan, ada pos jaganya, ada pemeriksaannya. Nah, di dunia gaib itu sama aja. Jadi jembatan itu adalah pos pantau. Jadi kayak pos satpamnya di dunia lain gitu, dan penunggu jembatannya itu ya penunggu-penunggu itu, mbah-mbah penunggu itu. Sekarang bayangin deh jadi mereka
tiap malam dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Mereka itu kerjanya cuma nongkrong di pinggir kali. Yang dilihat ya cuman air, sampah lewat. I don't know, biawak kawin maybe. Bosen rek, sumpah. Kamu aja nongkrong sejam nggak ngapa-ngapain kan ya bosen kalau kamu nggak sambil scroll TikTok, sambil buka YouTube Kunti Bugil. Sumpah jadi hantu jembatan itu job desk paling membosankan jadi struktur organisasi setan. Nah, hiburan satu-satunya bagi mereka tuh apa? Ya kita, manusia yang lewat. Kalau ada orang yang lewat, yang jalan gitu, mereka gangguin. Terus orangnya lari, terus mereka ketawa. Hahaha gitu. Atau mungkin nanti kalau ada mobil yang lewat gitu, terus dikasih lihat, jreng gitu. Nah, pada dasarnya hantu itu attention seeker. Mereka itu takut dilupakan. Jadi, kalau misalnya kita lewat terus ngeklakson, din din, itu artinya kita ngasih sinyal. Saya tahu Bapak di situ. Saya menghormati otoritas Bapak nih sebagai penguasa jembatan ini. Bapak eksis, Bapak serem, saya takut. Nah, gitu. Nah, dapat klakson kayak gitu, mungkin ego si hantu jadi naik, dia merasa dihargai. Nah, gitu dong, sopan. Tahu tuh ada yang jaga. Ya udah lewat sana, hati-hati. Gitu. Tapi kalau kalian coba lewat mode selonong-selonong, diam aja, terus pura-pura cuek, sok cuek, mata lurus ke depan, nggak noleh, nggak klakson ya. Si hantu akan merasa tersinggung, egonya terluka. Loh, loh, kok nggak dianggap nih saya? Nggak lihat nih, saya segede ini duduk di gapura. Wah, ngaco nih orang sombong, mentang-mentang masih hidup. Akibatnya apa? Akibatnya dia bakal iseng, bukan karena jahat, tapi karena cari perhatian. Woi, ini loh ada aku di sini, ini wilayahku loh. Nah, gitu. Ya caranya bisa macam-macam. Mungkin bisa dibikin motor tiba-tiba berat, bisa dibikin mesin mati mendadak, atau yang paling klise ya nampakin diri di spion. Tujuannya cuma satu, biar kita sadar kalau mereka ada. Nah, terus apa nih yang kira-kira bakal terjadi kalau kita lupa? Kalau Komah ya itu tipe-tipe orang yang rasional ya, jadi mikirnya kan paling kan tahayul lah, masa bodoh gitu aja kok. Ada beberapa fenomena nih yang sering diceritain supir truk sama supir-supir travel malam kayak gitu. Jadi pertama itu ada fenomena kursi belakang. Kalian pernah nggak sih ngerasa pas masuk jembatan motor atau mobil rasanya enteng, tapi pas keluar jembatan tarikan gas jadi berat banget. Padahal jalan datar, ban nggak kempes. Gas sudah diputar dalam, tapi jalur speedometer nggak naik-naik. Terus suspensi belakang bunyi jeduk-jeduk kayak lagi bawa beban berat. Itu tandanya sampean sukses jadi ojek online gaib. Karena sampean nggak klakson, jadi si penunggu jembatan mikir, wah ini orang baik nih, ini dia menyediakan tumpangan gratis, diam aja berarti setuju dong. Nah, oke, hup, naiklah dia di boncengan atau kursi belakang. Mereka sebenarnya biasanya nggak ngapa-ngapain, cuman duduk, ikut jalan-jalan sampai perbatasan desa berikutnya atau sampai bosen aja. Cuman ya itu, baunya kadang-kadang kayak bunga kamboja dicampur tanah basah, plus rada amis dikit gitu ya mungkin. Dan dinginnya itu loh, nembus sampai jaket kulit. Yang kedua itu fenomena pasar kaget. Ini kalau sampean lagi apes banget, lupa klakson di jembatan Keramat, mungkin pas malam-malam tertentu, tiba-tiba pandangan mata sampean jadi kabur. Jembatan yang tadinya sepi, tiba-tiba di mata kamu jadi rame. Kanan kiri ada orang jualan, ada obor-obor, ada keramaian. Padahal aslinya itu jurang atau hutan. Karena kita nggak permisi, kita dianggap masuk ke dimensi mereka tanpa izin. Kita ditarik masuk ke frekuensi mereka. Kalau udah gini obatnya ya cuma satu. Berhenti, istighfar, terus tepuk pipi sendiri keras-keras biar sadar, atau ya udah pasrah aja. Ikut tinggal di sana. Jadi kesimpulannya gimana? Apakah klakson jembatan itu musyrik atau itu cuma sugesti? Kalau masalah musyrik, saya tidak tahu.
Silahkan tanyakan kepada guru ngaji terdekat Anda masing-masing dan pemuka-pemuka agama masing-masing. Saya tidak tahu. Tapi kalau saran aku sebagai teman cangkruk yang baik, ya udah sih lakuin aja, ngapain? Anggap aja itu bagian dari culture, bagian dari tata krama jalanan di Indonesia. Ya hitung-hitung sambil ngecek klaksonmu masih nyala apa enggak. Kan nggak susah juga kan pencet tombol tit sekali doang gitu. Gratis juga. Daripada kamu sok berani terus nanti pas sampai rumah pas mau tidur ngerasa pundak pegel banget kayak habis manggul beras padahal cuma nyetir, pas dipijet tukang pijetnya bilang, mas ini ada yang ikut mas dari jembatan. Ini kan nggak lucu. Nggak lucu. Jadi cuman ingat satu aja deh pesanku, aturan mainnya tetap ada, klaksonlah dengan bijak, cukup sekali aja atau dua kali pendek, tin atau tin tin gitu, sopan, elegan, berwibawa, nggak usah lebay, jangan mentang-mentang takut terus sampean tahan klakson panjang banget. Itu bukan ngusir setan, itu ngajak ribut satu kampung, setannya nggak jadi takut malah emosi, berisik amat sih orang kampungan gitu. Apalagi kalau kamu pasang klakson telolet, telolet, telolet. Ya udah itu di mata hantu jembatan juga malah kayak nantangin. Ya wes lah ya, segitu dulu aja buat bedah misteri kali ini. Buat yang nanti malam mau lewat jembatan angker atau jembatan mistis, jembatan horor, jembatan yang terkenal wingit di desa kalian, tetap fokus baca doa sesuai kepercayaan. Kalau mata ngantuk melipir dulu ke warkop, gak usah dipaksa. Lebih bahaya kamu jatuh karena ngantuk daripada kamu melihat setan. Dan kalau pas di tengah jembatan kalian dengar ada suara yang ngebales klakson kalian, iya mas, hati-hati. Udah sih, nggak usah ngerem, nggak usah gaspol, nggak usah lihat spion sih. Anggap aja itu suara suara kodok gitu lah. Oke, udah cukup gitu aja untuk video kali ini. Aku pamit dulu. Kalau kalian suka dengan pembahasan-pembahasan yang kadang-kadang edukatif, kadang-kadang tidak cetol seperti hari ini, silahkan subscribe aja. Oke, see you di next video. Bye.